Saudara, hari ini warga Kabupaten Pati akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya. Lebih lengkap soal ini kita akan bahas bersama dengan ahli hukum tata negara melalui sambungan daring. Sudah bergabung Bung Ferry Amsari. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Ferry. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, Bung Ferry, tadi baru saja laporan dari jurnalis Kompas TV yang menyatakan bahwa memang sebentar lagi warga Kabupaten Pati ini akan bergerak menuju pendopo Kabupaten Pati untuk menuntut Bupati Pati ini mundur dari jabatannya. Sebenarnya dengan adanya tuntutan warga, ini sebenarnya Bupati Pati ini bisa dilengsarkan atau tidak? Ya, pertama sebagai pemilik kedaulatan ya, tentu rakyat punya ruangnya tersendiri untuk menyampaikan kuasanya ya. Di titik ini dalam format ketatanegaraan kita ada dua pola untuk aspirasi publik ini bisa menemukan tempatnya. Pertama tentu saja melalui impeachment di DPRD ya terhadap kepala daerah atau bupati dalam konteks kasus ini. Atau juga melalui sanksi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri karena bukan tidak mungkin bupati dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, terutama kalau bicara soal tertib masyarakat ya. Tentu ini hal yang sangat penting untuk pula direspon oleh pemerintah pusat sebagai pimpinannya ya. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Jadi bukan tidak mungkin ya aspirasi publik bisa disalurkan melalui DPRD ataupun melalui Mendagri. Setidak-tidaknya DPRD kalau mau menampung aspirasi publik, mereka mengetahui bahwa kalau kemudian kepala daerah terlalu sewenang-wenang ya, membuat kegiatan atau program atau kebijakan tanpa melibatkan publik, itu hanya akan menimbulkan keresahan dan fungsi berjalannya pemerintah jadi tidak terlaksana. Oleh karena itu ya masuk akal saja pilihan publik untuk kemudian mempertanyakan kebijakan atau tindakan pimpinannya. Oke, jadi saluran dari aspirasi masyarakat ini bisa disalurkan melalui DPRD terkait dengan pemakzulan. Nah, bagaimana kemudian kalau DPRD Kabupaten Patinya ini sepertinya belum bergeming, lalu akan kemana kemudian aspirasi masyarakat warga Pati ini bisa disalurkan? Tapi jangan dijawab dulu Bung Ferry Amsari, nanti kita akan temukan jawabannya usai jeda. Kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Siapa yang akan melakukan penolakan Jaya Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bargaining apapun dengan Yaya Gundul. Inilah pernyataan Bupati Pati, Sudewo, yang menyulut kemarahan warga. Sudewo bersikeras menaikkan pajak dengan dalih pembangunan. Protes warga yang keberatan atas kenaikan pajak hingga 250% pun bermunculan. Tahu juga, bapak saya juga kerasa itu kok. Hampir 1 juta bayarnya tahun ini. Tahun ini sebelumnya Nggak ada segitu. Kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak. Tanggapan saya memberatkan rakyat Mas. Ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Tak hanya itu, warga berdemo menolak kebijakan bupati. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat posko penggalangan donasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250% dibubarkan Satpol PP. Penolakan yang terjadi di mana-mana ternyata membuat Bupati Sudewo mengubah kebijakan. Sudewo akhirnya memutuskan membatalkan kebijakan kenaikan pajak. Memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh kepala desa. Tapi warga terlanjur marah.
Meski Bupati sudah mengiming-imingi pembatalan kenaikan tarif pajak, warga tetap akan menggelar demo. Tak lagi menyoal pajak, tapi meminta Bupati mundur. Tuntutannya Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati. Lalu, akankah tuntutan warga yang meminta Bupati Sudewo mundur akan berbuah hasil? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kebijakan tidak pro rakyat, Bupati Pati didesak mundur oleh warganya. Kita masih membahasnya bersama dengan ahli hukum tata negara, Bung Ferry Amsari, masih bergabung bersama kami. Bung Ferry, ini menjadi pelajaran betul begitu ya bagi para kepala daerah bahwa ketidakpekaan pemimpin itu bisa memicu protes dari warga begitu. Tadi Anda menyebutkan ada salurannya, aspirasi warga. Yang pertama melalui DPRD dengan pemakzulan. Tapi sampai saat ini saya masih melihat belum bergeming lah kalau DPRD. Nah, yang kedua ini salurannya melalui Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Nah, di undang-undang sendiri memang sudah diatur soal ini ya, Pak Bung Ferry, soal di pasal 78 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang disebutkan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah ini bisa diberhentikan kalau memang meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Nah, ada penjelasan soal ini, soal pemberhentian ini? Ya kan paling fokus kepada dapat diberhentikan ya. Dapat diberhentikan itu karena ya berbagai faktor. Salah satunya melanggar sumpah dan jabatan. Kalau kita lihat sumpah dan jabatan kepala daerah itu kan akan menjalankan tugas-tugasnya sebaik-baiknya. Nah, apakah kemudian dengan tidak menampung aspirasi publik ya, semena-mena dalam menaikkan pajak tanpa mempertimbangkan kondisi dan keadaan sosial masyarakatnya adalah sesuatu yang melanggar sumpah atau janji. Kalau menurut saya ya. Kedua, Oke, tampaknya kita masih mengalami gangguan komunikasi. bicara soal kepala daerah itu memastikan berlangsungnya tata tertib masyarakat ya. Jadi kalau malah bupatinya yang membuat tidak tertibnya masyarakat, timbulnya kegaduhan, ya memang akan ada kecenderungan ini akan menjadi alasan bagi Menteri Dalam Negeri maupun DPRD untuk kemudian melakukan upaya pemberhentian kepala daerah. Bagi saya sih sebenarnya alasan dan argumentasinya terang benderang di dalam kasus Pati ini. Cuman tinggal tentu ruang politik ya. Bagaimanapun DPRD dan Menteri Dalam Negeri adalah ruang yang sangat politis. Biasanya dua lembaga ini akan memberhentikan kalau memang tuntutan publik konsisten dan terus menerus begitu ya. Oke, kalau kita lihat ini kan sudah jelas begitu ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di pasal 78 begitu ya, kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa diberhentikan kalau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, melanggar larangan begitu ya, termasuk juga melakukan perbuatan tercela. Nah, siapa yang bisa memutuskan kepala daerah ini melanggar sumpah atau janji jabatannya? Ya, di konstruksi pasal 77, 78, 79 itu dan turunannya yang kemudian bisa melakukan itu adalah tentu saja DPRD dan Menteri Dalam Negeri. Dalam berbagai konteks, Menteri Dalam Negeri itu bahkan bisa memberhentikan langsung. Misalnya terbukti dia melakukan korupsi dan lain-lain. Nah, konstruksinya ya jadi sangat luas ya, tetapi sekali lagi itu akan sangat ditentukan oleh politik. Kekuatan publik pasti diperhitungkan, apalagi kalau kemudian keberlanjutan aksi ya, ketidaknyamanan publik, maka Menteri Dalam Negeri maupun DPRD demi keberlanjutan pemerintah daerah ya memang akan melakukan upaya-upaya pemberhentian. Hanya kalau di DPRD itu akan cukup panjang ya, karena forum impeachment itu kan harus paripurna dulu dan memastikan apa alasan-alasan sang bupati untuk diberhentikan. Salah satu alasannya adalah kemudian warga Pati sudah terlanjur kecewa dengan kebijakan
sang bupati, yakni Bupati Sudewo, yang kala itu memang menaikkan kebijakan pajak ini, naiknya sampai 250%. Kemudian ketika ada gejolak begitu ya, dinamika di lapangan, warga memprotes besar-besaran, akhirnya dibatalkan begitu ya. Inilah yang kemudian memicu akhirnya protes dari warga. Kalau kita lihat soal kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah, ini kan sebenarnya ada di aturan, di peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan adalah langkah krusial dalam membuat kebijakan. Salah satunya adalah soal PBB P2. Itu artinya pemerintah daerah itu harus melibatkan masyarakat untuk sebelum menerbitkan suatu kebijakan. Anda melihat ini di mana? Bagaimana alasan ini? Apakah cukup krusial untuk bisa memberhentikan kepala daerah dengan alasan tersebut? Iya, kalau kita perhatikan ya di ketentuan pasal 10 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ya. Setiap penyelenggara administrasi pemerintahan termasuk bupati, mereka tidak boleh kemudian melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Apa itu bertindak sewenang-wenang? Kalau kemudian mereka dianggap bertentangan dengan apa yang ditentukan undang-undang dan putusan peradilan. Apa yang ditentukan undang-undang dalam pembuatan kebijakan adalah melibatkan partisipasi publik. Bahkan kalau mau bicara putusan partisipasi itu harus bermakna. Nah, kalau kemudian membuat kebijakan sepihak tanpa tahu bagaimana nasib orang di bawah, tentu itu sudah melanggar sumpah janjinya sebagai kepala daerah, melanggar tata tertib kehidupan masyarakat, membuat publik tidak nyaman sebagai orang yang mau dipimpinnya. Nah, di konteks itu memang akan muncul argumentasi yang solid untuk menyatakan bahwa bupati melanggar undang-undang. Oke, jadi unsur-unsur itu sebenarnya sudah terpenuhi ya, Bung Ferry? Iya, bahkan kalau diperhatikan yang sederhana ya, azas-azas umum pemerintahan yang baik, profesional, ketertiban, kepastian hukum, dan lain-lain, itu semua sudah terlanggar kalau dilihat azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau kemudian bupati menyadari itu, kan tidak semudah itu ya, sudah buat kegaduhan lalu kemudian batalkan kebijakan, sudah buat lalu batalkan. Jadi harusnya sebagai kepala daerah dicari dulu respon publik, dipahami dulu publik, patut tidak patut kebijakan baru dikeluarkan. Jangan sebaliknya, dibuat kebijakan dulu orang marah baru dicabut. Nah, itu yang tidak benar. Di titik itu saja sebenarnya kepala daerah sudah tidak profesional. Oke, kalau tadi Anda menyebutkan kalau soal salurannya melalui DPRD, begitu ya, impeachment, pemakzulan ini butuh waktu yang lama. Lalu bagaimana dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri? Mekanismenya akan melalui proses yang semacam apa? Secara sederhana kalau bisa dijelaskan kepada kami semua. Ya, untuk bupati dan wali kota ya, Menteri Dalam Negeri itu bisa memberhentikan melalui pertimbangan gubernur ya, atau bisa memberhentikan langsung dalam hal-hal tertentu. Ya, misalnya mengganggu ketertiban ya, orang heboh, tidak ada pilihan lain selain untuk mengganti kepala daerah karena publik sudah tidak nyaman. Kedua ya, karena memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang jelas terbuka ya, atau bertentangan dengan undang-undang atau melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat, itu bisa diberhentikan langsung. Nah, tentu sangat bergantung kepada Menteri Dalam Negeri menilai tindakan bupati ini telah melanggar ketertiban atau tidak. Oke, dan perlu waktu yang lama atau cukup singkat kalau melalui Kementerian Dalam Negeri, Mendagri? Kalau kemudian Menteri Dalam Negeri dalam beberapa hari ini mengatakan ini sudah mengganggu ketertiban, mengganggu jalannya pemerintahan, ya besok pagi juga bisa diberhentikan itu. Oke, secepat itu ya, Bung Ferry Amsari. Ya. Oke, terakhir Bung Ferry, apa yang bisa diambil atau bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi para kepala daerah, pemimpin begitu ya, jangan sampai kemudian kasus semacam ini, di kasus di Pati ini terulang lagi begitu ya, ketidakpekaan para pemimpin kepala daerah itu bisa memicu protes warga.
Ya, saya pikir jadi kepala daerah itu siapapun jadi pemimpin adalah mendengarkan aspirasi publik. Pemimpin bahkan dalam hal ini bupati bukanlah raja yang sesuka hatinya. Dia adalah orang yang memimpin karena kehendak publik. Jangan setelah memimpin dia melupakan kehendak publik. Di sana akan menimbulkan ketidaknyamanan orang. Bagi saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merangkul, bukan pemimpin yang memukul. Oke, ini menjadi pelajaran bagi para pemimpin dan juga kepala daerah. Jangan sampai kemudian kejadian di Pati ini bergeser juga ke daerah-daerah lainnya. Ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah untuk bisa lebih peka melihat apa yang terjadi di masyarakatnya, di warganya, termasuk juga mendengarkan aspirasi dari warganya. Terima kasih ahli hukum tata negara Bung Ferry Amsari telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum, sehat selalu Bung Ferry. Waalaikumsalam.